Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan Soekarno dengan NIM B100-200-347. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Permasalahan ekonomi selalu muncul dan seringkali bukanlah hal yang baru. Masalah yang dihadapi saat ini mungkin pernah terjadi di masa lalu, hanya berbeda tempat dan waktu. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana para ilmuwan terdahulu menyelesaikan masalah tersebut. Pemikiran mereka bisa menjadi dasar menyusun solusi atau fondasi atas permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Selanjutnya, overview Great Gap, sejarah pemikiran ekonomi Barat versus Islam. Joseph Schumpeter dalam bukunya mengenalkan istilah Great Gap, yang merujuk pada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad setelah peradaban Yunani hingga masa Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Buku Summa Theologica Aquinas dianggap sebagai karya komprehensi pertama dalam pemikiran ekonomi sejak era Yunani. Pandangan ini menyiratkan bahwa tidak ada pemikiran ekonomi signifikan selama lebih dari 500 tahun sebelum era skolastik, mencakup seluruh dunia bukan hanya Eropa saja. Para cendekiawan barat seperti Eric Rose, Spiegel, dan Tony juga mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa pemikiran skolastik hanya merujuk pada Aristoteles dan tradisi Kristen Ibrani tanpa referensi tokoh Arab. Spengler Allen menyebut abad 500 sampai 1200 Masehi sebagai abad kekosongan. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa ketika Eropa mengalami kegelapan, dunia Islam justru mencapai peradaban tinggi dengan banyak cendekiawan Muslim yang berkontribusi pada pemikiran ekonomi dan menulis buku tentang topik tersebut. Selanjutnya yaitu lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Mempelajari pemikiran ekonomi Muslim terdahulu bukanlah ditujukan untuk semata membanggakan keanggunan kekayaan intelektual umat Muslim. Mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka pada masa tersebut, sehingga dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di saat ini atau di masa yang akan datang. Secara garis besar, sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki 4 fase perkembangan. Fase yang pertama, pemikiran ekonomi Islam, yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah SAW. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Di fase awal kenabian, sebelum hijrah, fokus utama masih kepada penguatan akidah umat Islam. Belum lagi di Mekah, kekuatan umat Islam belum begitu kuat, baik secara politik dan juga ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun peradaban Islam. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah adalah membangun modal sosial yang kuat di antara masyarakat, mempersaudarakan hukum muhajirin dan kaum Ansar. Stabilitas keamanan juga dijaga dengan kesepakatan piagam Madinah dan non-Muslim. Fase yang kedua, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Raghib Al-Syafahani, Abu Hamid Al-Ghazali, Jafar Al-Dimashqi, Ibn Taimiyah, Ibn Uqbah, Ibn Khaldun, dan yang terakhir Al-Makhrizi. Selanjutnya yaitu fase ketiga. Periode ini adalah terjadinya stagnasi, di mana tidak ditemukan pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi hingga 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka masing-masing.
Di abad 19 Masehi dan awal abad 20 Masehi, mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah. Di antara para tokoh tersebut adalah Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi dan Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Selanjutnya yaitu fase keempat, periode kebangkitan. Dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini, di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi apa yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan juga sistem komunis. Islahi 2008 menyebut periode kuartal kedua abad ke-20 dengan periode take off, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Selanjutnya, sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam sejatinya memiliki akar yang kuat pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Penggunaan dinar dan dirham di sejumlah kerajaan Islam Nusantara menjadi bukti nyata. Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab pada masa kepemimpinan Sultan Alaeddin Riayat Shah Al-Qahar 945 sampai 979 Hijriah atau 1539 sampai 1571 Masehi. Praktik pajak perdagangan pada masa kerajaan Islam Nusantara juga menerapkan perbedaan cukai atas Muslim dan non-Muslim sebagaimana yang diberlakukan pada kekhilafahan Islam. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.